Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita mau bikin roti lilit isi coklat. Tekstur rotinya sendiri lembut, empuk banget. Di dalamnya ada isian coklat yang lumer, jadi cocok banget untuk ide jualan. Nah, sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan bikin alat untuk melilitkan rotinya. Di sini Umi pakai aluminium foil. Panjangnya kurang lebih 30-40 cm. Di sini aluminium foilnya kita bagi jadi dua bagian. Kemudian kita sobek. Selanjutnya satu bagiannya kita gulung sampai ujung. Kalau udah digulung sampai ujung, kemudian kita satukan dengan satu bagian lainnya dan kita gulung lagi sampai ujung. Kalau udah digulung sampai ujung, nanti bentuknya bakalan mirip sama pipa. Kalau udah sampai ujung, bisa sedikit direkatkan supaya nggak mudah lepas. Selanjutnya, kita oles-oles permukaannya dengan margarin. Kalau udah dioles semuanya, ini bisa kita sisihkan dan lanjut kita akan bikin adonan rotinya. Siapkan wadah atau bowel yang bersih dan kering, kemudian kita tambahkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan juga dengan 10 gram susu bubuk, 45 gram gula pasir, dan 4 gram ragi instan. Aduk bahan kering sampai tercampur rata. Dan kalau udah mulai tercampur rata, kita beri cekungan di tengah-tengah. Tambahkan 1 kuning telur. Aduk-aduk kuning telur sambil kita tambahkan dengan sekitar 150-160 ml susu cair. Susu cairnya ini Umi pakai yang kondisinya udah dingin ya teman-teman, jadi habis dari kulkas. Selanjutnya kita aduk-aduk susu dan telurnya sampai agak tercampur. Dan kalau udah agak tercampur, selanjutnya ini akan kita mixer. Kalau belum ada mixer, teman-teman bisa diulen aja sampai adonannya kalis. Nah, di sini Umi mixer pakai hand mixer, pakai handle yang spiral, dan ini kita mixer sampai adonannya tercampur rata dan sedikit kalis. Setelah dimixer selama kurang lebih 5 menitan, ini adonannya udah mulai tercampur rata dan sedikit kalis. Selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 35 gram margarin atau teman-teman bisa pakai butter. Tambahkan juga dengan sekitar 3 gram garam supaya rasanya lebih gurih dan enak. Selanjutnya lanjut kita mixer kembali sampai tekstur dari adonannya menjadi kalis dan juga elastis. Untuk memixer adonan ini Umi butuhkan waktu sekitar 7-10 menitan. Ini bisa disesuaikan aja dengan mixer masing-masing dan adonan masing-masing ya teman-teman. Yang penting adonannya udah kelihatan mulus dan tidak menempel di wadah, tandanya adonannya sudah kalis dan elastis. Kita ambil sedikit adonan, kemudian kita rentangkan perlahan, dan kalau udah timbul membran tipis yang tidak mudah sobek, tandanya adonannya sudah kalis dan elastis. Oh iya, tadi sebelumnya tangan Umi sudah Umi lumuri dulu pakai margarin supaya adonannya lebih mudah elastis. Selanjutnya, ini kalau adonannya udah benar, kita bulatkan dan akan kita istirahatkan selama kurang lebih 45 menit atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa tutup dengan kain bersih atau plastik wrap supaya adonannya nggak mudah kering. Setelah 45 menit didiamkan, ini adonannya sudah terlihat mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya kita kempiskan adonan. Di sini Umi kempiskan menggunakan mixer. Jadi di sini Umi mixer sebentar aja sampai gelembung udaranya keluar semua. Nah, kalau gelembung udaranya udah cukup keluar, selanjutnya kita pindahkan adonan ke alas datar atau ke alas kerja. Kemudian akan kita bagi-bagi jadi beberapa bagian. Di sini Umi bagi jadi 10 bagian yang masing-masing bagiannya beratnya sekitar 50 gram. Setelah dibagi-bagi, selanjutnya kita ambil satu adonan. Supaya hasilnya lebih seragam, sebaiknya ditimbang ya teman-teman. Selanjutnya kita kempiskan adonan dan kita rounding atau kita bulatkan. Setelah dibulatkan, kemudian kita gilas memanjang. Selanjutnya, salah satu sisi kita tekan supaya nanti saat digulung adonannya langsung menempel. Nah, ini kita gulung perlahan-lahan aja. Nah, kalau udah kita gulung sampai ujung, selanjutnya kita gilas sampai panjangnya kurang lebih 40 cm.
Dan kalau panjangnya udah sekitar 40 cm, selanjutnya kita lilitkan roti ke alat yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk melilitkannya ini perlahan-lahan aja ya teman-teman dan jangan ditarik. Jadi kita ikutin aja alurnya dan kalau udah sampai ujung, ini bagian ujungnya sedikit kita cubit-cubit supaya nggak mudah lepas saat mengembang. Kita ulangi lagi caranya, jadi setelah dironding atau dibulatkan, selanjutnya kita balik, kita cubit-cubit sebentar juga boleh. Selanjutnya kita gilas memanjang, dan kalau udah digilas memanjang dan tipis, selanjutnya kita tekan di salah satu sisi, kemudian digulung. Kalau udah digulung, selanjutnya digilas sampai panjangnya sekitar 40 cm. Kalau panjangnya udah sekitar 40 cm, selanjutnya kita lilitkan ke alat yang sudah kita buat sebelumnya atau teman-teman bisa pakai pipa stainless. Di kedua ujungnya kita cubit-cubit supaya setelah mengembang adonannya nggak gampang lepas. Selanjutnya kita susun di atas loyang yang sudah dialasi pakai baking paper. Kalau semua adonan udah dibentuk, selanjutnya kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 30 menit atau sampai adonannya mengembang 80%. Ciri-ciri adonan yang sudah siap untuk di oven, saat dipegang dia tidak mudah penyok, tapi sudah terasa ringan dan mengembang. Sebelum di oven, oles permukaan roti dengan susu cair full cream atau susu evaporasi. Di sini ngolesnya tipis-tipis aja ya. Dan kalau udah dioles, kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan dulu sebelumnya. Jadi di sini kondisi ovennya sudah panas ya. Selanjutnya di sini akan kita oven di suhu kurang lebih 170 derajat Celcius selama kurang lebih 15 sampai 20 menit atau sampai adonannya atau rotinya matang. Dan setelah di oven sekitar 15 menitan, ini rotinya udah mengembang, permukaannya juga udah berwarna kecoklatan, langsung aja kita keluarkan dari oven. Dalam keadaan masih panas-panas, langsung kita oles lagi dengan susu evaporasi atau kalau nggak ada bisa pakai margarin atau butter. Hal yang sama kita lakukan juga untuk adonan sisanya ya, jadi adonan sisanya juga kita oven di suhu 170 selama kurang lebih 15 menit. Kalau kondisi rotinya udah mulai hangat atau dingin, bisa kita keluarkan alat pelilitnya. Nah, di sini untuk mengeluarkannya perlahan-lahan aja sambil diputar. Bisa teman-teman perhatikan bagian dalamnya udah berlubang dan ini bisa diisi dengan isian apapun seperti selai coklat, fla, selai stroberi, ataupun yang lainnya. Langkah selanjutnya, bagian dalam rotinya akan kita isi pakai selai coklat. Selai coklatnya Umi pakai Nutella yang sudah dimasukkan ke dalam piping bag dan langsung kita aplikasikan ke dalam rotinya. Selain Nutella, di sini Umi juga pakai selai Biscoff. Dan ini roti lilit isi coklatnya udah jadi, bentuknya lucu, cantik banget dengan isian coklat yang lumer di dalamnya. Sekarang akan kita review untuk tekstur dan rasanya. Tekstur dari rotinya sendiri lembut, empuk banget, kematangannya juga merata, bentuk lilitannya rapi, cantik. Permukaan rotinya juga menggilap karena udah kita oles pakai susu evaporasi. Dan setelah kita sobek, ini hasil sobekannya sangat halus banget ya teman-teman. Seratnya ini bisa kelihatan banget, halus dan lembut. Isian coklatnya juga langsung lumer dan sekarang langsung aja kita coba, bismillah. Untuk rasa dari rotinya sendiri, manisnya tipis, jadi cocok banget untuk diisi dengan selai coklat, selai Biscoff, atau selai yang lainnya. Tuh, kelihatan banget ya, rotinya sangat lembut, seratnya juga halus dan panjang-panjang. Bikin roti lilit ini sangat seru dan rotinya juga bisa kita isi dengan selai apapun dan sangat mudah ya untuk cara pengisiannya. Bentuknya lucu, cantik, unik banget, jadi cocok banget untuk ide jualan. Sebenarnya resep roti kali ini udah pernah Umi bikin di pembuatan Elephant Ear Bread. Jadi resep ini udah recommended banget, udah dicoba juga sama beberapa teman-teman Umi di Instagram dan hasilnya sangat memuaskan. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.